Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ting tung, bel rumah Meli berbunyi. Pasti Abbas, pikir Meli dalam hati. Meli berjalan ke depan untuk membuka pintu rumah dengan perasaan penuh semangat. Tapi semangatnya hilang seketika ketika Fadir yang dilihatnya bukan Abbas. Abbas kemana? Meli memberanikan diri bertanya. Pak Abbas dan ibu sudah menunggu di kediaman ibu. Meli hanya manggut-manggut. Beberapa saat kemudian, Meli pun naik ke dalam mobil jemputan tersebut. Mobil melaju membelah malam. Kali ini jalanan cukup lenggang. Meli menikmati pemandangan malam lewat jendela mobilnya. Nampak bulan yang bersinar seakan mengiringi langkah mobilnya. Kediaman Mama Abbas belum sampai masuk ke dalam. Meli sudah dibuat takjub dengan suasana sekeliling rumah orang tua Abbas. Seperti kediaman pejabat saja, di sana sini banyak penjaganya, pikir Meli. Fadir memarkir mobil, ia pun membukakan pintu untuk Meli. Meli masuk ke dalam rumah itu, disambut beberapa pelayan yang menundukkan kepala padanya. Dari sini Meli mulai risih. Apa-apaan sih, seperti menyambut tamu agung saja. Meli merasa tidak nyaman. Silakan masuk ke sini, Nona. Salah satu pelayan mempersilahkan dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana sudah ada Abbas yang duduk dengan santainya, berbanding terbalik dengan dirinya yang merasa amat tegang sejak tadi. Silakan duduk, silakan menikmati jamuan sederhana ini. Mama Abbas tersenyum pada Meli. Jamuan sederhana apaan? Semua menu terjejer di sini. Siapa yang akan memakan semua ini? Batin Meli. Suasana tenang dan sunyi memenuhi ruangan tersebut. Pantas Abbas selama ini terlihat tanpa ekspresi. Ternyata suasana di sini sangat dingin. Ia tidak merasa kehangatan keluarga sama sekali. Setelah makan malam selesai, Mama Abbas menghampiri Meli. Mama membawa Meli menuju sebuah ruangan. Di sana Meli dibuat takjub sekali lagi, bukan karena sesuatu yang wah dan mewah. Di sana ia sedang mengagumi potret Abbas, sebuah kolase Abbas dari bayi sampai dewasa hingga sekarang ini. Ya ampun, lucu sekali, sangat menggemaskan, ucap Meli. Meli berjalan ke sana kemari. Ia ingin menjelajahi semua gambar yang menggambarkan Abbas tempo dulu. Mama Abbas terlihat suka dengan kehadiran Meli. Ia bersyukur dan lega karena ia hampir cemas. Ia takut Abbas tidak akan pernah menikah. Entah karena luka masa lalunya atau gosip mengenai kelainan Abbas. Bila mendengar rumor yang beredar, ingin rasanya Mama Abbas melabrak orang tersebut. Tapi demi keagungan sifatnya, ia akan menahannya saja, menahannya sampai akhir. Dan untuk siapa saja yang akan mendampingi Abbas, Mama tidak pernah pilih-pilih. Asal gadis itu mencintai Abbas dengan tulus, itu lebih dari cukup. Mama Abbas keluar dari ruangan tersebut dengan menggandeng Meli. Baginya Meli sudah seperti calon mantu, tapi lain halnya bagi Meli. Dia tidak tahu dirinya sebagai apa bagi Abbas, karena Abbas tidak pernah menyatakan rasa cinta padanya. Melihat Meli mudah sekali akrab dengan mamanya, senyuman kecil itu kini muncul di bibir Abbas. Waktu pun berlalu, Meli berpamitan dengan Mama. Abbas, kapan Mama diketemuin sama orang tua Meli? Meli dan Abbas saling melempar pandangan, seakan-akan mencari jawaban untuk Mama. Segera Mah, jawab Abbas tegas. Meli hanya bisa tersenyum mendengar obrolan anak serta sang ibu tersebut. Ya sudah, hati-hati ya Abbas kalau menyetir, pesan Mama. Mereka berdua telah memasuki mobil. Kali ini hanya mereka berdua, tanpa Fadir sekretarisnya. Kemana Mas Fadir?
Tanya Meli. Aku suruh dia balik duluan, aku masih ada urusan sama kamu. Mendengar ucapan Abbas, Meli sudah dibuat merinding. Mereka berdua melintasi malam di tengah ibu kota, melaju dengan kencang. Entah mobil itu melaju kemana. Mau kemana? Tanya Meli kembali. Enggan menjawab. Abbas memarkir mobilnya di sebuah tempat. Di mana ini? Meli bertanya-tanya dalam hati. Ia pun melihat sekeliling. Wah, pemandangannya indah banget. Meli kagum banget dengan pemandangan yang dilihatnya saat ini. Bagaimana Mel? Mungkin ini tidak sama persis dengan pemandangan di malam itu, malam di atas balkon Hotel Singapura, tapi aku rasa jumlah bintang sama dengan yang di sana, ucap Abbas dengan tersenyum. Hati Meli meleleh seketika. Wah, bisa so sweet juga orang di depannya saat ini. Kemarin aja kayak es. Mengapa sekarang mendadak lembut seperti krim yang membuat hati Meli luluh? Meli sampai kehabisan kata-kata. Abbas pun meraih tangan Meli. Kali ini mereka berdiri saling memandang. Mel, will you marry me? Meli bingung, ia harus kasih jawaban apa. Abbas tidak mengatakan I love you, tapi Abbas malah memintanya untuk menikah. Bagaimana ini? Apa yang harus Meli katakan pada Abbas? Suasana hati Meli saat ini sudah seperti kembang api di malam tahun baru, meriah sekali. Dar-dir-dar, suara gemuruh jantung Meli. Malam ini, pria yang baru ia kenal tidak menyatakan cinta pada dirinya, melainkan langsung melamar dirinya. Jauh dari dugaan Meli semula, bermula dari tragedi video tentang dirinya dan Abbas. Rencana pernikahan semula adalah untuk melindungi nama baik keduanya, tapi Dewa Cinta berkata lain. Dewa telah melesatkan panahnya pada Meli dan Abbas. Kedua insan itu jatuh cinta tanpa rencana. Mereka jatuh cinta tanpa saling menyatakan kata cinta, dan ini adalah momen terpenting bagi Meli dan Abbas. Kini Abbas menanti jawaban dari lamarannya. Ia mengamati Meli yang sedari tadi dia mematung, belum merespon permintaannya. Abbas tidak tahu Meli yang merasakan euforia di tubuhnya. Abbas pun memegang pundak gadis di hadapannya itu. Mel, maukah kamu menikah denganku? Tanyanya sekali lagi. Abbas mengulangi lamarannya. Ia berharap kali ini Meli langsung menjawabnya. Namun bibir Meli tidak mampu berucap. Meli hanya mampu menganggukkan kepala, tanda bahwa dirinya menerima lamaran Abbas. Abbas menggenggam jari-jari mungil Meli. Mereka menghabiskan malam yang indah bermandikan taburan bintang. Tidak terasa waktu berlalu. Abbas mengajak Meli untuk segera pulang. Meli yang nampak malu-malu kucing mengikuti Abbas dari belakang. Abbas memperlambat langkah panjangnya. Tangannya dibiarkan melingkar di lengan Meli. Mereka berdua berjalan beriramakan cinta. Setelah sampai di depan mobil, Abbas membukakan pintu untuk Meli, calon istrinya. Meli sendiri hanya melontarkan senyum manisnya kepada Abbas. Raut wajahnya masih merah merona. Dan akhirnya sampai di depan rumah Meli, Abbas seperti enggan memulangkan gadis yang baru ia lamar. Abbas seperti mengalami puber keduanya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa dia begitu terobsesi dengan Meli. Seperti baru jadian saja, padahal dia tadi kan langsung melamar. Pikirnya ia seperti muda-mudi yang sedang falling in love. Meli pun pamit mau masuk rumah karena sudah larut. Ia sengaja tidak menawarkan Abbas masuk ke dalam untuk sekedar minum kopi. Udah ya, aku masuk dulu. Hati-hati, jangan ngebut, pesan Meli pada pria yang telah melamar dirinya barusan. Oke, kamu langsung istirahat ya. Abbas pun kembali ke mobilnya.
Belum sampai membuka pintu mobil, Abbas berbalik ke arah Meli. Ia memberikan sebuah kecupan di pipi Meli. Mendapat serangan yang tiba-tiba, Meli hanya bisa geleng-geleng kepala. Malam yang manis bagi keduanya. Pagi harinya di rumah Meli berasa sangat berbeda bagi Meli. Semua nampak indah di matanya. Bahkan nasi goreng masakannya yang keasinan masih tetap terasa nikmat. Mungkin ini yang dinamakan peribahasa, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Meli tersenyum geli membayangkan peribahasa barusan. Selesai sarapan, ia siap-siap ke kantor. Saat hendak mengunci pintu rumahnya, ia dikagetkan dengan kemunculan Abbas. "Mel, berangkat bareng aku ya, aku anterin," ajak Abbas. Wajah Abbas seperti remaja yang mau ngapel ke rumah pacarnya. Sweet banget. "Iya, tadi udah sarapan belum?" tanya Meli. "Belum," jawab Abbas sambil melontarkan senyum manisnya. "Ya sudah, nanti kita sarapannya dekat kantor aku aja." Padahal Meli udah makan pagi, ia rela makan lagi karena masih ingin berduaan sama Abbas. Sampai di kafe dekat kantor Meli, mereka memilih tempat duduk di samping jendela. Keduanya memesan makanan dan minuman. Meli terlihat menikmati sarapan keduanya, sedangkan Abbas mengaduk-aduk makanannya. Dengan sesekali mencuri pandang ke wajah Meli, ia tersenyum senang melihat Meli begitu menikmati makanannya. "Nanti pulang kerja mau ngapain, Mel?" Abbas bertanya secara tidak langsung. Ia sebenarnya ingin mengajak Meli jalan, ngedate maksudnya, tapi Abbas masih malu. "Terserah, aku ikut saja." Meli pun mengakhiri acara makan-makannya. Semua sudah ludes habis masuk ke dalam perutnya. "Main ke rumah Mama lagi ya, sekalian ngomongin rencana kita. Mama pasti senang." Bukannya Mama yang senang, Abbas juga udah menjerit kegirangan. Hanya saja tidak ia tampakkan. "Gengsi dong," pikir Abbas. Boleh, nanti aku pulang agak sorean ya. Bella minta dijemput," kata Meli. "Gak usah jemput Bella, nanti aku suruh Fadir saja, biar sekretaris aku yang jemput. Pasti Bella gak bakal nolak, pasti senang." Sepertinya Abbas tahu kalau Bella suka sama sekretarisnya, pikir Meli. "Ya udah, terserah. Nanti kalau sudah pulang, aku telepon," tambah Meli. Nanti aku jemput ya," kata Abbas lagi. Mereka berdua seperti ABG yang baru jadian. Setelah menghabiskan sarapan, Abbas pun mengantar Meli ke kantornya. Keduanya dadah-dadah seperti anak kecil saat akan berpisah.